السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-16 dari bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 22 Oktober tahun 2021. Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk kembali beristima' dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya salah seorang ulama besar dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab tentang jual beli. Masih disebutkan dalam bab At-Taflis wal Hajar, tentang hukum-hukum berkaitan dengan kebangkrutan, hukum pailit, demikian pula hukum mencegah seseorang, menghajar seseorang dari mengelola hartanya. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, Ibn Umar, Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, uridtu ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawma Uhudin. Aku dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Uhud. Wa ana ibnu arba'a asyrata sanatan, dan ketika itu aku berusia 14 tahun. Dihadapkan, diperlihatkan, ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk ikut serta mengikuti perang Uhud. Ketika itu Ibnu Umar masih berusia 14 tahun. Kata beliau, falam yujizni, maka Nabi SAW tidak membolehkan aku untuk mengikuti perang tersebut. Usia beliau masih 14 tahun. Wa uridtu alaihi yaumal khandaq, dan aku ditawarkan kembali kepada Nabi SAW pada peristiwa perang Khandaq, perang Parit. Disebut juga perang Ahzab. Disebut perang Parit karena peperangan tersebut para sahabat bersama Rasulullah SAW mereka menggali parit berdasarkan usulan dan gagasan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa ana ibnu 15 sanatan, dan ketika itu aku berusia 15 tahun. Fa ajazani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan aku untuk mengikuti perang tersebut, perang Khandaq. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Baihaqi, dan di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Abdullah bin Umar mengatakan, falam yujizni wa lam yarani balaghtu, bahwa ketika Ibnu Umar berusia 14 tahun, beliau ditawarkan untuk mengikuti perang Uhud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan aku untuk mengikutinya. Dan kata beliau, walam yarani balaghtu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang aku telah mencapai usia balik ketika itu. Wa sahhahaha Ibnu Khuzaimah, dan riwayat Al-Baihaqi ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Demikian hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Hadis ini dari sisi derajat dan kedudukannya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hanya saja di sini ada tambahan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, bahwa disebutkan dalam riwayat tersebut Abdullah bin Umar ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang Uhud. Dan beliau menyebutkan ketika itu beliau berusia 14 tahun. Lalu kata Ibnu Umar dalam riwayat tersebut, walam yarani balaghtu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang aku telah mencapai usia balik. Sehingga yang nampak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak Abdullah bin Umar untuk ikut serta dalam peristiwa perang Uhud karena beliau belum mencapai usia balik. Tambahan lafaz ini itu diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, Abdul Malik Ibn Abdul Aziz, yang meriwayatkan hadis ini dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mensahihkan tambahan riwayat ini, bahwa ini tambahan riwayat yang sahih. Ibnu Juraij adalah seorang perawi yang thiqah, yang terpercaya, dan juga beliau meriwayatkan hadis ini dengan menyebutkan secara jelas bahwa dia mendengarkan hadis ini dari gurunya Ubaidullah,
sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa beliau mentadlis hadis ini, karena Ibnu Juraij juga dikenal sebagai seorang perawi yang mudallis, yang tidak diterima riwayatnya kecuali apabila dia menyebutkan secara jelas bahwa dia mendengarkan hadis itu dari gurunya, dan di sini dia menyebutkan secara jelas. Sehingga kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala, riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Adapun kandungan yang terdapat di dalam hadis ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan bahwa pada peristiwa perang Uhud, ini perang besar yang kedua terjadi di dalam Islam. Setelah perang yang pertama, perang Badar. Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Perang Uhud tahun berikutnya, tahun ketiga Hijriyah. Abdullah bin Umar berusia 14 tahun ketika itu. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada peperangan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengutus para sahabatnya untuk mengikuti perang tersebut, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari anak-anak muda yang mereka telah layak untuk mengikuti peperangan. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di usia mereka yang masih remaja itu semangat untuk mengikuti peperangan. Mereka menawarkan diri, ingin mengikuti peperangan. Apalagi perang tersebut diikuti langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan satu kebanggaan para sahabat, ikut serta dalam peperangan yang diikuti langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga anak-anak muda yang mereka dari murahiqin itu para anak-anak yang beranjak dewasa, yang mereka ada yang sudah mencapai usia balik, ada yang mendekati usia balik, murahiq, dan mereka semangat untuk mengikuti peperangan. Nah, ketika akan meletus perang Uhud, itu sebagian anak-anak para sahabat atau para sahabat yang muda, mereka menawarkan diri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti peperangan tersebut. Termasuk dalam hal ini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ketika Ibnu Umar menawarkan diri untuk mengikuti perang tersebut, maka dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Abdullah bin Umar untuk mengikuti perang Uhud. Dan Ibnu Umar menjelaskan bahwa usia saya ketika itu 14 tahun. Dan itu pada tahun ketiga Hijriah. Lalu kemudian ditawarkan lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang yang berikutnya, yaitu perang Khandaq, perang Al-Ahzab. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi izin kepada Abdullah bin Umar untuk mengikuti perang Khandaq. Dan ketika itu kata Ibnu Umar, aku berusia 15 tahun. Aku berusia 15 tahun. Berarti yang zahir dari perkataan Ibnu Umar, jarak antara perang Uhud dengan perang Khandaq itu hanya setahun. Dalam keadaan yang ditetapkan oleh para ahli sejarah, perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriyah.
Sementara perang Ahzab atau perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah. Jadi jarak antara kedua peperangan ini 2 tahun. Perang Uhud tahun berapa? Ketiga. Perang Khandaq ke-5. Lalu kenapa Ibnu Umar mengatakan dalam peristiwa perang Uhud beliau berusia 14 tahun? Dan pada peristiwa perang Khandaq yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepada beliau untuk mengikutinya, beliau menyebutkan dirinya berusia 15 tahun. Padahal jarak di antara dua peperangan ini 2 tahun, mestinya berapa? 16 tahun. Mengapa beliau menyebut 15 tahun? Kata para ulama, di antara jawabannya bahwa 14 tahun usia Ibnu Umar, 14 tahun itu di awal memasuki 14 tahun. Di awal-awal 14 tahun. Dan dalam peristiwa perang Khandaq di akhir usia beliau 15 tahun memasuki 16. Memasuki 16 ya. Sehingga ucapan beliau mengatakan saya berusia 15 tahun itu di akhir usia beliau 15 tahun, akan masuki 16 tahun. Jadi sebenarnya jarak di antara keduanya itu tetap 2 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ya. Dan beliau menyebutkan dirinya 15 tahun, yakni di akhir 15 tahun akan memasuki usia beliau yang ke-16. Walhasil ini hadis yang pertama yang para ulama menyebutkan tentang hadis ini berkaitan dengan batasan usia seseorang, apakah dia dikatakan telah mencapai usia baligh atau belum mencapai usia baligh. Hadis ini dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama bahwa usia 15 tahun dalam hitungan hijriyah itu adalah merupakan batas yang membedakan antara seorang anak yang telah mencapai usia baligh atau belum mencapai usia baligh. Dalam artian apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, maka secara otomatis dia telah baligh. Walaupun belum ada tanda-tanda yang lain. Nanti akan kita sebutkan tanda-tanda yang dengannya seorang diketahui mencapai usia balighnya. Nah, ini salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama. Mengapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dalam pembahasan jual beli? Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dalam bab yang berkaitan dengan al-hajar, yaitu seorang yang boleh dihajar, boleh dicegah untuk mengelola hartanya disebabkan karena dia belum mencapai usia baligh. Kaitannya dengan hal tersebut, pada pembahasan sebelumnya kita telah menerangkan bahwa terkadang seseorang boleh untuk dicegah dalam mengelola hartanya, walaupun itu hartanya sendiri, itu harta milik dia, tapi dicegah, atau pemerintah dalam hal ini mencegah dia untuk mengelola hartanya. Kenapa? Karena sebab-sebab tertentu yang sudah kita terangkan. Terkadang seseorang dicegah dari mengelola hartanya karena menjaga kemaslahatan al-ghurama, orang-orang yang memiliki sangkut hutang, yang memiliki piutang kepadanya, sehingga ia dicegah dari mengelola hartanya agar kemudian harta itu tidak hilang begitu saja,
yang menyebabkan orang-orang yang memiliki piutang merasa dirugikan, atau seseorang dicegah dari mengelola harta demi kemaslahatan pemilik harta. Misalnya anak yatim yang belum mencapai usia balik, dia masih kecil, yang kalau dibiarkan dia mengelola hartanya maka justru akan menimbulkan kemudaratan terhadap dirinya di kemudian hari. Dia kehabisan harta tersebut, harta warisan orang tua dalam jumlah yang besar, maka walinya berhak untuk mencegah dia dari mengelola harta karena dia masih kecil, dia belum mencapai usia balik, sehingga dilarang, tidak diperbolehkan mengelola hartanya. Itu namanya dihajar. Nah, hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz untuk membedakan seorang dikatakan anak kecil yang belum mencapai usia balik dengan seorang yang telah mencapai usia balik. Hadis yang kedua ini masih berkaitan dengan pembahasan wa an Athiyyah al-Quradhi radhiyallahu anhu qala, dan dari Athiyyah al-Quradhi. Athiyyah al-Quradhi, beliau ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sigari sahabah, termasuk sahabat Nabi dari kalangan remaja, yang pada masa itu dalam peristiwa perang Banu Quraidah beliau belum mencapai usia balik. Athiyyah al-Quradhi ini seperti yang disebutkan dalam penisbatannya, beliau berasal dari Bani Quraidah, salah satu kabilah Yahudi. Jadi beliau ini sebelumnya Yahudi, lalu beliau masuk Islam, dan beliau memiliki beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Athiyyah al-Quradhi radhiyallahu anhu qala, kata beliau, uridna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah, dihadapkan kami maksudnya dari kabilah Banu Quraidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah, pada peristiwa perang Bani Quraidah. Jadi Banu Quraidah ini salah satu nama kabilah Yahudi. Yahudi memiliki beberapa kabilah di Madinah pada saat itu. Ada Banu Qainuqa', ada Banu An-Nadir, di antaranya Banu Quraidah. Nah, disebut hari Quraidah, hari perang Quraidah, yaitu kejadian ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, tepat setelah berakhirnya perang Khandaq. Jadi kalau kita membaca sejarah peperangan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan begitu lelahnya mereka dalam memperjuangkan Islam, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, antara satu peperangan dengan peperangan yang berikutnya itu jaraknya berdekatan. Ya. Perang-perang yang besar yang disebutkan, perang Badar, kemudian tahun berikutnya perang Uhud, kemudian tahun ke-5 Hijriah meletus perang Khandaq, perang Ahzab, perang yang sangat menyulitkan para sahabat, karena ketika itu orang-orang musyrikin yang mereka bersekutu dengan yang lainnya itu berupaya untuk memasuki kota Madinah dan membunuh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Walhasil, begitu selesai perang Ahzab ini, perang Khandaq ini, Nabi SAW pulang ke rumahnya. Beliau hendak beristirahat
beliau meletakkan senjatanya. Ketika beliau meletakkan senjatanya, datang Jibril alaihissalam. Kata beliau, engkau sudah meletakkan senjatamu? Saya belum meletakkan senjataku, kata Jibril. Kata Nabi SAW, siapa lagi yang harus diperangi? Kata Jibril, Banu Quraidah. Mereka telah melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Karena antara kaum muslimin dengan kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah, itu mereka terikat dengan perjanjian damai, tidak diperbolehkan untuk saling menyerang. Ternyata ada yang mengompori Banu Quraidah, ya, termasuk yang mengompori seorang yang bernama Huyai bin Akhtab, yang dia sebenarnya ayah dari Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Dia yang memprovokasi Banu Quraidah untuk membatalkan perjanjian. Walhasil, kata Jibril, perintahkan para sahabat untuk berangkat. Jadi Nabi SAW baru saja akan beristirahat. Jibril memberitakan ini. Saya akan mendatangi mereka dan aku akan memasukkan perasaan takut dalam hati-hati mereka. Banu Quraidah itu. Singkat cerita, Rasulullah SAW segera mengirim para sahabat untuk menyerang Banu Quraidah. Padahal mereka baru saja akan beristirahat karena kelelahan dari perang Khandaq. Namun mereka mendengar dan taat kepada perintah Rasulullah SAW. Nah, dalam peristiwa itulah Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, jangan salah seorang kalian salat kecuali setelah dia tiba di Banu Quraidah. Yang terjadi perselisihan di kalangan para sahabat dalam perjalanan. Singkat cerita, para sahabat tiba di Banu Quraidah dalam keadaan orang-orang Banu Quraidah ini sudah dalam kondisi ketakutan. Mereka tidak berani melakukan perlawanan. Sampai diblokade oleh para sahabat kurang lebih 25 malam. Hingga akhirnya mereka menyerahkan diri. Tidak berani melakukan perlawanan melawan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menyerahkan diri. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW mengangkat Sa'ad bin Mu'adz untuk menjadi pemimpin yang akan menentukan nasib orang-orang Banu Quraidah. Apa sikap kaum muslimin dalam menyikapi mereka? Maka didatangkanlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, maka beliau pun menetapkan bahwa setiap kaum lelaki dari Banu Quraidah mereka harus dibunuh. Mereka harus dibunuh. Adapun wanita dan anak-anak mereka dijadikan sebagai tawanan. Lalu kemudian Nabi SAW memuji keputusan ini dan beliau mengatakan, sungguh dia telah menetapkan hukum yang hukum ini berasal dari fauqi sab'i samawat, dari Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas 7 langit. Akhirnya setiap orang-orang Banu Quraidah yang telah mencapai usia balik, di antara mereka dieksekusi, dibunuh. Kurang lebih 800 orang dari mereka dieksekusi. Anak-anak dan para wanita dijadikan sebagai tawanan. Nah, di antara mereka ada yang tidak diketahui apakah orang ini sudah termasuk orang yang telah mencapai usia balik atau masih tergolong anak-anak. Kalau dia sudah mencapai usia balik, berarti dia dianggap seorang ikut serta dalam peperangan sehingga dia pun harus dieksekusi. Atau dia masih dari kalangan anak-anak yang belum mencapai usia balik sehingga tidak dibunuh dan dijadikan sebagai tawanan.
Bagaimana cara mereka melihat dan menentukan apakah anak ini telah balik atau belum? Dengan cara melihat apakah telah tumbuh bulu pada bagian kemaluannya. Apakah telah tumbuh bulu pada bagian kemaluannya. Begitu cara para sahabat. Karena cara yang lain tidak memungkinkan, ya. Gak mungkin mereka ditanya, kamu sudah pernah mimpi basah belum? Ya bisa saja mereka berdusta, ya kan, supaya selamat dari eksekusi tersebut. Sehingga bagaimana cara mereka menentukan? Dengan melihat apakah telah tumbuh bulu pada bagian kemaluannya. Yang telah tumbuh bulu pada bagian kemaluannya, maka dianggap bahwa dia telah balik, sehingga dia disamakan seperti orang-orang yang telah dewasa yang telah balik, maka dia pun dibunuh. Di antara mereka ada yang setelah diteliti ternyata belum tumbuh bulu kemaluannya, maka dia dianggap sebagai orang yang belum mencapai usia balik. Yang meriwayatkan hadis ini Atiyah Al-Quradhi, ya, termasuk yang belum tumbuh bulu kemaluannya. Akhirnya beliau selamat dan menjadi seorang muslim, menjadi bagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang beliau ceritakan dalam hadis ini. Kata Atiyah Al-Quradhi, kami diperlihatkan, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Quraidah. Fakana man ambata qutila, maka orang yang telah tumbuh, maksudnya tumbuh bulu pada bagian kemaluannya yang disebut al-'anah, maka dia pun dibunuh. Kenapa? Karena dia dihukumi telah mencapai usia balik, sehingga dia dianggap sama seperti orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Wa man lam yumbit khulliya sabiluhu, dan orang yang belum tumbuh bulu pada bagian kemaluannya, maka khulliya sabiluhu, dibiarkan jalannya, artinya dia tidak dieksekusi dan dijadikan sebagai tawanan kaum muslimin. Fakuntu fiman lam yumbit, dan aku ketika itu, kata Atiyah, termasuk orang yang belum tumbuh bulu pada bagian kemaluan. Fa khulliya sabili, maka aku pun dibiarkan jalanku, tidak dibunuh dan dijadikan sebagai bagian dari tawanan kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada beliau menjadi salah seorang sahabat yang mulia dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 perawi, Al-Imam Ahmad bersama dengan ashabus sunan, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Walhasil, hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan status seseorang. Kapan dia dikatakan sebagai seorang yang belum mencapai usia balik, sehingga dia disebut sobi, anak-anak atau anak kecil. Kaitannya dengan pembahasan jual beli, bahwa seorang anak boleh dicegah, apalagi kalau nampak bahwa dia tidak pandai mengelola hartanya, maka dia harus dicegah dari mengelola hartanya demi kemaslahatan harta miliknya. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hal ini. Seorang anak kecil, ya, dilarang untuk berjual beli, dilarang untuk mengelola harta. Demikian pula anak yatim yang ditinggal mati orang tuanya dalam keadaan dia belum mencapai usia balik, dicegah dari mengelola hartanya. Sepakat para ulama dalam hal ini, terkecuali
jual beli yang sesuatu yang ringan ya, asya' tafihah, sesuatu yang sudah biasa anak kecil melakukannya. Ke warung beli permen, ini nggak usah dicegah, ini hal yang ringan. Ke warung beli permen, beli es krim, beli macam-macam ya, ringan. Para ulama membolehkan dalam hal ini. Tapi anak kecil buka toko emas, dagang emas, dia sendiri yang mengelola, wah ini masalah besar. Anak kecil jadi kontraktor Pertamina misalnya ya, atau buat tender di perusahaan, maka dicegah. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan memudaratkan harta miliknya ya, yang akan memudaratkan dia pada saat itu atau di kemudian hari, maka dicegah. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Jangan kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang safih. Safih itu orang yang bodoh, yang tidak pandai mengelola harta. Termasuk dalam hal ini seorang yang gila. Orang gila tapi punya harta yang banyak, dicegah dari mengelola hartanya sampai dia sadar, sampai dia siuman dari gilanya. Demikian pula anak yatim, anak kecil yang belum mencapai usia balik, dicegah dari mengelola hartanya. Sampai kapan? Hatta idza balagun nikah, sampai dia mencapai usia balik dan dia menjadi seorang yang rasyid. Kapan seorang dikatakan rasyid dalam mengelola harta? Bukan sekedar balik, bukan sekedar balik, dia mencapai usia balik. Ini pertama, ini syarat pertama. Syarat yang kedua, yuhsinut tasarrufa fi malihi, dia pandai mengelola hartanya. Kadang-kadang ada seorang mencapai usia balik tapi dia tetap tidak memiliki kepandaian dalam mengelola harta, maka orang seperti ini tetap tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya. Oleh karena itu kata para ulama, apabila seseorang diberi kepercayaan untuk menjaga harta anak yatim ya, maka ketika anak tersebut mencapai usia balik, jangan serta-merta menyerahkan harta itu kepadanya. Lihat dulu dia pandai mengelola enggak ya. Caranya gimana? Ya dilakukan ujian, pengetesan. Nah, misalnya dikasih uang 5 juta, kasih uang 5 juta, wah senang dia, kasih 5 juta. Besoknya atau 3 hari kemudian gimana? Hartanya di mana? 5 juta. Oh sudah habis ya. Dibuat beli apa? Ya kemarin ngumpul-ngumpul beli rokok, ngumpul-ngumpul sempat beli ini beli itu ya, bagi-bagikan duit, habis dalam waktu singkat. Oh ini berarti orang ini belum rasyid, belum pandai mengelola hartanya. Nah, ini modal 10 juta, coba kamu jualan. Nah, dia buka warung misalnya. Nah, lalu kemudian dia menjual di bawah harga yang dia beli. Dia beli barang itu 50.000, dia jual misalnya, mungkin dia ya karena teman atau apa gitu, akhirnya dia sudahlah 40.000 terus akhirnya bangkrut juga. Berarti dia belum pandai mengelola hartanya.
dan yang semisalnya dari hal-hal yang dengannya seorang bisa mengetahui bahwa orang ini telah pandai mengelola harta sehingga dikatakan dia rasyid. Apabila seorang telah rasyid, barulah diserahkan padanya harta tersebut. Fa in anastum minhum rusydan. Ini syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Lalu hadis ini menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan seorang itu telah mencapai usia balik. Dari kedua riwayat ini, cara menentukan seorang telah mencapai usia balik ada cara atau ciri-ciri yang dengannya para ulama sepakat bahwa ini merupakan ciri yang menunjukkan seseorang telah mencapai usia balik. Di antara ciri tersebut yang disepakati oleh para ulama adalah ihtilam, mimpi basah. Ini sepakat para ulama. Siapa saja dari seorang apabila dia telah mengalami mimpi basah, maka dipastikan dia telah balik. Walaupun dia berusia 10 tahun misalnya, masih 10 tahun sudah mengalami ihtilam, berarti dia sudah balik. Ini sepakat para ulama dalam hal ini, tidak ada khilaf. Yang kedua, tanda khusus bagi wanita apabila wanita tersebut telah datang bulan, mengalami haid, walaupun dia baru berusia 9 tahun. Kalau dia sudah mengalami datang bulan haid, maka itu menunjukkan bahwa dia telah balik. Termasuk pula dalam hal ini ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Ini juga disebutkan oleh para ulama termasuk tanda yang menunjukkan bahwa dia telah balik. Adapun tentang masalah tanda bulu pada kemaluan, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwa tumbuhnya bulu pada kemaluan itu merupakan tanda bahwa seseorang telah mencapai usia balik. Walaupun misalnya dia berusia 11 tahun, kalau telah tumbuh bulu pada kemaluan, dia telah balik. Dan mayoritas para ulama berhujjah dengan hadis ini, hadis Atiyah Al-Quradi, di mana para sahabat menentukan seorang yang telah balik atau belum dengan tanda tumbuhnya bulu pada kemaluannya. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Ada salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan tanda tumbuhnya bulu pada kemaluan itu adalah merupakan tanda balik khusus pada orang-orang kafir. Adapun pada kaum muslimin tidak bisa ditentukan dengan tumbuhnya bulu pada kemaluan. Ini pendapat, salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Adapun Abu Hanifah tidak menetapkan sama sekali bahwa tumbuhnya bulu kemaluan sebagai tanda balik. Yang sahih wallahu taala alam adalah pendapat mayoritas ulama yang berpegang pada hadis Atiyah Al-Quradi, di mana para sahabat menjadikan itu sebagai pembeda antara seorang yang telah mencapai usia balik dengan yang belum balik, yaitu dengan tumbuhnya bulu pada kemaluan. Kemudian hadis Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa
dalam peristiwa perang Uhud aku dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang Uhud, lalu beliau menolak aku dan tidak mengizinkan aku. Ketika itu aku berusia 14 tahun. Pada peristiwa perang Khandaq Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan aku, dan ketika itu aku berusia 15 tahun. Hadis ini dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama bahwa seorang anak apabila telah mencapai usia 15 tahun, maka dia secara otomatis telah mencapai usia balik. Apabila telah mencapai usia 15 tahun, walaupun dia belum pernah mimpi basah, walaupun dia seorang wanita yang belum datang bulan, belum mengalami haid, tapi dia sudah masuk 15 tahun, mayoritas para ulama mengatakan secara otomatis dia telah balik berdasarkan hadis Ibnu Umar ini. Sebagian para ulama seperti Imam Malik dan Daud Al-Zahiri, mereka mengatakan tidak cukup dengan usia 15 tahun, harus ada tanda-tanda yang lainnya. Seperti terjadi perubahan pita suara, ya, yang sebelumnya suaranya seperti anak kecil berubah menjadi suara ngebas gitu. Nah, suara terjadi perubahan, ya kan? Nampak. Kata mereka harus disertai dengan tanda yang lain. Kalau sekedar masuki 15 tahun belum cukup. Ya. Harus ada tanda yang lain, mimpi basahnya, atau seorang wanita mengalami haid. Adapun sekedar memasuki 15 tahun tanpa ada tanda-tanda yang lainnya belum cukup untuk menentukan dia telah balik. Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Umar ini? Bukankah dalam hadis Ibnu Umar beliau mengatakan aku berusia 15 tahun dihadapkan kepada Nabi untuk mengikuti perang Khandaq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan pada usia 14 tahun Nabi belum melihat aku mencapai usia balik. Kata para ulama yang mengatakan bahwa usia 15 tahun bukan batasan untuk menentukan baliknya seorang, kata mereka hadis Ibnu Umar itu tidak menunjukkan bahwa usia 15 tahun sebagai batasan. Kalau sudah mencapai 15 tahun secara otomatis seorang mencapai usia balik. Seorang telah dihukumi sebagai orang telah balik. Kata mereka, hadis Ibnu Umar itu tidak berkaitan dengan usia. Tidak berkaitan dengan usia. Bukan karena 15 tahunnya Ibnu Umar. Tapi kata mereka, diizinkannya Abdullah Ibnu Umar untuk mengikuti perang Khandaq disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Ibnu Umar ini telah memiliki kemampuan untuk mengikuti peperangan, bukan karena usia. Bukan karena usia, tapi dilihat dia sudah memiliki kemampuan, mampu untuk bertempur, mampu untuk berjihad, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Yang menguatkan hal itu dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundab ini menceritakan tentang keluarganya. Ibunya waktu itu menjanda, ya. Lalu kemudian beliau datang ke Madinah, dan ibunya ini dikenal sebagai wanita yang memiliki kecantikan, sampai orang-orang itu kayak berlomba ingin melamarnya, ingin menikahi. Kata ibunda dari Samurah, saya tidak akan menikah kecuali bersama dengan seorang lelaki yang siap untuk mengurusi anak yatim ini. Maksudnya Samurah, karena dia janda punya anak. Samurah, kalau dia siap untuk mengurusi anak saya ini, saya akan menikah dengannya. Akhirnya dia pun dinikahi oleh salah seorang lelaki dari kalangan Ansar. Nah, sebagaimana kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu memperhatikan siapa di antara anak-anak para sahabat yang terlihat telah memiliki kemampuan untuk mengikuti peperangan, maka akan diikutkan. Dan anak-anak para sahabat itu semangat untuk mengikuti peperangan itu. Oleh karena itu, ketika akan terjadi peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan anak-anak para sahabat. Kalau sudah layak untuk mengikuti peperangan, maka diikut sertakan. Termasuk diantaranya Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, ya, Al-Bara bin Azib, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit, Amr bin Hazm, dan yang lainnya dari para sahabat. Di antaranya Samurah bin Jundab ini. Samurah ini. Jadi dihadapkanlah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia layak mengikuti peperangan atau tidak? Dia bersama dengan anak-anak yang lain. Lalu ketika dikumpulkan sebagian anak ini, ada seorang anak yang Samurah melihat ini sepantaran dia lah. Tapi anak ini diterima, diikut sertakan untuk mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Samurah ketika itu ditolak. Samurah ditolak. Akhirnya Samurah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, laqad alhaqtahu wa radattani, walau sara'tuhu la sara'tuhu." Wahai Rasulullah, kamu ikut sertakan dia dalam peperangan dan kamu menolak saya. Kalau saya ajak dia bergulat, saya kalah dia itu. Saya akan mengalahkan dia. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu ajak dia bergulat. Ajak dia bergulat. Akhirnya terjadi pergulatan. Menang Samurah. Akhirnya yang tadinya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya diikut sertakan dalam barisan perang. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dan menolak ya sebagian dari anak-anak tersebut bukan disebabkan karena usianya dia telah balik atau belum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak sebagian anak-anak para sahabat karena beliau melihat ini belum layak. Bukan karena usia. Yang ini sudah layak diikut sertakan. Oleh karena itu Samurah yang sebelumnya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak mengatakan, kamu belum mencapai usia balik. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau memang kamu bisa mengalahkan dia, ya sudah. Menang, akhirnya diikutsertakan dalam pasukan. Pendapat ini cukup kuat. Ini cukup kuat. Ya. Untuk menunjukkan bahwa usia 15 tahun itu tidak cukup untuk menjadikan sebagai sebuah batas bahwa kalau seorang mencapai usia 15 berarti otomatis dia balik. Tapi harus melihat tanda-tanda yang lain seperti ihtilam, bahwa dia telah mimpi basah. Dan sekali lagi bahwa ini pendapat memiliki sisi kekuatan ya. Bahwa usia 15 bukan batasan. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan 17 tahun, bahkan sebagian mengatakan 18 tahun baru dikatakan dia balik. Namun ada juga yang berlebihan dari pendapat Al-Zahiriyah. Dia mengatakan selama orang itu belum pernah mimpi basah, maka dia tidak dikatakan balik walaupun sudah syekh. Wah, keterlaluan juga kalau sampai sudah beruban, sudah jenggotnya sudah mutih terus karena belum mimpi basah dikatakan belum balik. Nah, namun dalam hadis Ibnu Umar itu menunjukkan secara umum 15 tahun mencapai usia balik. Tapi sebagaimana kita sebutkan belum bisa dijadikan sebagai standarisasi. Masuk 15 tahun pasti balik sebelum adanya tanda-tanda yang lainnya. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian.
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.